Selamat datang kembali, para subscriber senja yang tenang. 3 tahun. Waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka yang tergores begitu dalam, untuk melupakan rasa sakit yang begitu pedih, dan bagi seorang wanita untuk belajar berdiri sendiri setelah hancur karena perceraian. Saya percaya, saya telah berhasil melakukan semua itu. Nama saya Sari Puspita, seorang guru TK berusia 34 tahun. Saya pikir, saya sudah bisa tersenyum tegar jika seseorang tanpa sengaja menyebut kata mantan suami. Tapi saya salah. Masa lalu terkadang tidak tertidur dalam ingatan, melainkan tersimpan dalam sebuah koper tua, diam-diam berdebu di kolong tempat tidur yang paling dalam. Hanya menunggu untuk kita sentuh kembali. Hari itu adalah akhir pekan yang telah lama saya nantikan. Lelah dengan pekerjaan dan mengurus anak, saya memutuskan untuk bersih-bersih rumah secara total. Putri saya, Kirana, kebetulan sedang menginap di rumah ibu saya, membuat rumah terasa begitu sunyi. Saat saya menarik ranjang di kamar tidur untuk membersihkan lantai di bawahnya, saya menemukannya. Di sudut yang paling dalam, tersembunyi sebuah koper travel berwarna hijau tua. Milik Bima Nugraha, mantan suami saya. Jantung saya seakan jatuh. Saya benar-benar lupa akan keberadaan koper itu. Kenangan 3 tahun lalu, hari saat ia pergi, muncul begitu jelas. Hari itu juga sore akhir pekan. Kami tidak bertengkar, tidak juga berteriak. Perceraian kami berjalan dengan keheningan yang menakutkan. Dia meletakkan surat cerai yang sudah ditandatanganinya di atas meja dan hanya mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat yang menghantui mimpi saya selama 3 tahun terakhir. Maaf. Sepertinya kita sudah tidak cocok lagi. Tidak cocok? Setelah 8 tahun pacaran dan menikah, setelah begitu banyak kenangan suka dan duka, ia bilang kami tidak cocok. Saya bertanya alasannya, memohon, dan menangis, tetapi ia hanya diam. Tatapan matanya saat itu bukanlah tatapan orang yang cintanya telah padam. Matanya terlihat jauh, lelah, dan dipenuhi rasa putus asa yang mendalam. Ia berkemas dengan sangat cepat. Hanya beberapa helai pakaian dan barang pribadi. Tak satu pun barang pemberian saya yang ia bawa. Foto-foto kami, dan juga koper ini, ia tinggalkan begitu saja. Itu cuma baju-baju lama, tolong kamu buang saja nanti, katanya sebelum berbalik, dan tak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Dan saya percaya padanya. Saya percaya bahwa hatinya benar-benar telah pergi, bahwa 8 tahun kami hanyalah sebuah kesalahan. Saya percaya ia adalah pria yang kejam dan tak punya perasaan. Selama 3 tahun terakhir, saya berusaha mengubur sosoknya dalam-dalam di hati saya. Saya harus membesarkan anak seorang diri, menahan bisik-bisik tetangga dan pertanyaan penuh simpati dari teman-teman. Kenapa tiba-tiba cerai? Bima selingkuh ya? Harusnya kamu lebih perhatian sama suami. Saya tidak memberikan penjelasan apapun, karena saya sendiri tidak tahu jawabannya. Mantan ibu mertua saya, begitu kami bercerai, langsung menyebarkan gosip ke seluruh tetangga bahwa saya adalah menantu yang tidak becus, bahwa saya terlalu sibuk bekerja dan tidak mengurus rumah tangga sehingga putranya lelah dan pergi. Saat itu pun saya hanya diam. Saya hanya bisa memeluk putri saya dan berjanji pada diri sendiri. Aku akan hidup lebih tegar, lebih kuat, dan menjadi sandaran yang kokoh untuk Kirana. Dan saya berhasil. Pekerjaan saya sebagai guru TK stabil, dan Kirana tumbuh menjadi anak yang baik dan menggemaskan. Saya bahkan mulai membuka hati untuk orang baru. Dr. Adrian, seorang dokter yang baik, hangat, dan tulus menyayangi putri saya, semuanya tampak mulai kembali ke tempatnya. Hidup saya sepertinya akhirnya menemukan kedamaian. Tapi koper tua ini, kemunculannya yang tiba-tiba bagaikan batu yang dilempar ke danau yang tenang. Saat saya menariknya keluar, debu tebal beterbangan, dan resletingnya sedikit berkarat. Saya terduduk di lantai, menatap koper itu dengan hampa. Buang saja. Buang semua sisa-sisa terakhir dari pernikahan yang sudah berakhir ini. Biarkan masa lalu tetap tertidur. Tapi rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan menahan tangan saya. Kenapa ia meninggalkan koper ini? Kalau isinya benar-benar hanya baju lama, kenapa tidak ia bawa saja? Apa mungkin ada sesuatu di dalamnya yang tidak seharusnya saya ketahui? Saya ragu. Logika menyuruh saya berhenti, membuang koper itu ke tempat sampah dan melupakannya. Tetapi,
Satu sudut hati saya masih ingin mencari jawaban atas perpisahan yang begitu mendadak itu. Akhirnya, rasa penasaran menang. Saya menarik napas dalam-dalam dan membuka gembok tua itu dengan jepit rambut. Dengan bunyi klik, tutup koper terbuka. Bau kapur barus yang familiar menusuk hidung saya. Bau masa lalu. Bau dari masa ketika saya masih menjadi istri Bima Nugraha. Saya sudah menyiapkan hati untuk menemukan tumpukan pakaian lama. Kemeja-kemeja yang tak lagi ia pakai, celana jeans yang warnanya sudah pudar. Saya pikir, saya akan dengan tenang memasukkan semuanya ke dalam kantong sampah dan mengakhiri semua ini. Tapi bukan itu yang saya temukan. Yang muncul di hadapan saya bukanlah pakaian. Bagian dalam koper itu tertata sangat rapi dan hati-hati, seolah pemiliknya tidak ingin ada satu barang pun yang berantakan. Di bagian paling atas, ada selembar kain beludru lembut berwarna biru dongker. Jantung saya mulai berdebar kencang. Firasat saya mengatakan ada sesuatu yang sangat penting, sangat istimewa. Dengan tangan gemetar, saya menyingkap kain beludru itu, dan saya membeku seketika. Semua pikiran di kepala saya berhenti, hanya guncangan hebat yang menyelimuti seluruh tubuh. Di tengah koper, tergeletak sebuah buku tabungan dari Bank Nasional besar berwarna merah. Saya mengambilnya. Nama pemilik, Sari Puspita. Nama penerima manfaat, Kirana Putri. Jantung saya seakan berhenti berdetak. Kenapa? Kenapa ada nama saya dan putri saya? Dengan tangan gemetar, saya membuka halaman pertama buku tabungan itu. Angka yang tertera di sana membuat saya sesak napas. 5 miliar rupiah. 5.000 juta ribu. Tertulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Uang sebanyak itu, jumlah yang mungkin tidak akan pernah bisa saya sentuh seumur hidup. Dari mana uang ini? Kenapa ia meninggalkan uang sebanyak ini untuk saya dan putri saya? Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya. Apakah ini uang perceraian? Atau rasa kasihan? Perasaan pertama yang muncul bukanlah kegembiraan, melainkan penghinaan. Apa dia pikir uang 5 miliar bisa menghapus semua luka dari perpisahan yang dingin itu? Tapi kemudian, mata saya menangkap benda-benda lain di bawahnya. Di samping buku tabungan, ada sebuah buku harian bersampul kulit coklat tua yang terlihat usang. Saya mengenalinya. Itu adalah hadiah dari saya untuk merayakan 5 tahun kami berpacaran, sebelum menikah. Ia pernah berkata akan menuliskan momen-momen terindah kami di sana. Tapi selama pernikahan, saya tidak pernah melihatnya menulis satu kata pun di buku itu. Saya pikir ia sudah membuangnya. Tapi kenapa ini ada di sini? Di bawah buku harian, ada setumpuk berkas berwarna biru muda yang dijilid rapi. Tidak ada tulisan apapun di sampulnya, tapi kelihatannya seperti rekam medis. Jantung saya kembali berdebar gila. Rekam medis siapa ini? Dan terakhir, di dasar koper, ada setumpuk sketsa ukuran A3 yang diikat dengan pita biru. Saya membukanya dengan hati-hati. Semuanya adalah lukisan arang. Dan subjek dari semua lukisan itu hanya satu orang. Saya. Saya yang sedang tertawa. Saya yang sedang membaca buku. Saya yang sedang memasak. Saya yang sedang tertidur. Garis-garis lukisan itu tampak bergetar, seolah digambar dengan tergesa-gesa, dan banyak yang belum selesai. Tapi tatapan mata wanita di dalam lukisan itu digambarkan dengan begitu hidup dan penuh kasih sayang. Tatapan yang sama, yang selama beberapa tahun terakhir pernikahan kami, tidak pernah lagi saya lihat dari Bima. Saya terduduk lemas di lantai. Pikiran saya kosong. Buku tabungan berisi 5 miliar rupiah, buku harian tua, berkas rekam medis, dan potret-potret diri saya. Semua ini sama sekali tidak cocok satu sama lain. Tetapi fakta bahwa semua ini ada di dalam satu koper, mengisyaratkan sebuah rahasia besar yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin Bima yang dingin dan tak acuh, yang pergi sambil berkata kita tidak cocok, diam-diam melukis saya dan meninggalkan seluruh hartanya untuk saya dan putri kami? Kenapa pria sehat yang tak pernah mengeluh sakit itu memiliki rekam medis yang disimpan begitu rapi, dan apa yang tertulis di dalam buku harian itu? Kata-kata cinta yang manis dari masa lalu? Atau kalimat-kalimat penuh penyesalan dari masa kini? Saya merasa seperti berdiri di depan pintu sebuah rahasia raksasa, pintu menuju sebuah kebenaran yang tidak pernah saya ketahui. Kemarahan awal saya perlahan sirna, digantikan oleh kebingungan dan rasa penasaran yang tak tertahankan.
Jawaban atas semua pertanyaan, jawaban atas perpisahan yang menyiksa saya selama 3 tahun ini, mungkin ada di dalam buku harian bersampul kulit coklat tua itu. Saya menarik napas dalam-dalam, dan dengan tangan gemetar, membuka halaman pertama buku harian itu, dan kalimat pertama yang muncul di hadapan saya, sekali lagi, menghancurkan dunia saya. Halaman pertama buku harian itu bukanlah tulisan dari masa pacaran kami yang penuh cinta. Tulisan itu dibuat pada suatu hari di musim hujan, 4 tahun yang lalu. Hanya beberapa bulan sebelum Bima mulai berubah, tepat sebelum sikap dinginnya dimulai. Tulisan tangannya yang biasanya tegap dan penuh percaya diri, kini terlihat bergetar cemas. Hari ini aku menerima hasilnya. Hanya selembar kertas di tangan, tapi rasanya seluruh dunia runtuh. Dokter berkata itu benar. Penyakit ayah menurun padaku. Penyakit Huntington. Nama yang begitu asing, tapi ini adalah vonis mati yang sudah dijadwalkan untukku. Degenerasi saraf, kehilangan kemampuan motorik, kehilangan ingatan, dan pada akhirnya, kehilangan diriku sendiri. Aku tidak menangis. Tapi hatiku terasa lebih sakit daripada disayat ribuan pisau. Kenapa aku? Kenapa harus sekarang? Aku memiliki segalanya. Sari yang kucintai, keluarga kami yang bahagia, masa depan yang baru akan terbentang. Sekarang, semua itu telah menjadi jalan menurun yang curam menuju kegelapan. Saya membaca sampai di situ, dan merasakan seluruh tubuh saya mendingin. Penyakit Huntington. Saya segera mencarinya di ponsel. Informasi yang muncul di layar membuat saya putus asa. Penyakit genetik langka di mana sel-sel saraf di otak secara bertahap mengalami kemunduran. Gejala biasanya muncul di usia paruh baya, meliputi masalah gerakan, kognitif, dan psikiatris. Tidak ada obatnya, dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Saya teringat ayah Bima yang meninggal beberapa tahun lalu. Ibu mertua hanya bilang beliau pikun dan tangannya gemetaran karena sudah tua. Saya tidak pernah menyangka itu adalah penyakit turunan yang begitu mengerikan. Dengan tangan gemetar, saya membalik halaman berikutnya. Aku berbohong pada Sari, kukatakan aku ada perjalanan dinas, padahal selama seminggu aku di rumah sakit menjalani berbagai pemeriksaan. Setiap hari aku meneleponnya, berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura ceria. Setiap kali mendengar suaranya yang jernih, hatiku terasa seperti dirobek. Bagaimana aku bisa memberitahukan hal ini padanya? Bagaimana aku bisa memintanya memikul masa depan yang tanpa harapan bersamaku? Sari harus bahagia. Dia berhak mendapatkan kebahagiaan yang utuh, bukan kehidupan merawat pasien yang perlahan-lahan hancur. Aku tidak bisa seegois itu. Air mata saya tumpah membasahi tulisan itu. Jadi begitu. Perjalanan-perjalanan dinas yang mendadak, pulang larut malam dengan alasan rapat. Semuanya bohong. Dia menanggung vonis takdir yang kejam itu sendirian. Saya terus membalik halaman demi halaman. Hari ini aku memulai rencanaku. Kejam. Tapi mungkin ini satu-satunya cara. Aku harus membuat Sari membenciku. Aku harus membuatnya pergi meninggalkanku atas kemauannya sendiri. Aku sengaja pura-pura lupa hari jadi pernikahan kami. Aku melihat tatapan matanya yang penuh kekecewaan dan kehampaan. Hatiku sakit seolah diremas. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus menjadi manusia yang tak acuh, suami terburuk. Hanya dengan begitu, dia tidak akan terlalu sakit saat aku pergi nanti. Hanya dengan begitu, dia bisa memulai hidup baru. Saya mulai menangis tersedu-sedu, jadi itu sebabnya, sikap dingin itu, ketidakacuhan itu, semuanya adalah sandiwara canggung yang ia mainkan dengan putus asa untuk mendorong saya pergi. Semua kata-kata saya yang menyalahkannya. Kamu berubah, kamu tidak mencintaiku lagi. Betapa dalamnya kata-kata itu melukai hatinya yang sudah berdarah. Saya membuka halaman terakhir, yang ditulis sehari sebelum perceraian kami, tulisan tangannya jauh lebih bergetar. Ada bekas noda air mata di beberapa tempat. Tanganku mulai bergetar. Kadang aku lupa apa yang akan kulakukan. Gejala-gejala awal datang lebih cepat dari yang kuduga. Waktuku tidak banyak lagi. Besok, aku akan memberikan surat cerai pada Sari. Sepertinya kita sudah tidak cocok lagi. Aku sudah berlatih mengatakannya ratusan kali di depan cermin. Tapi aku takut saat menatap matanya,
aku tidak akan sanggup mengucapkannya. Sari, maafkan aku. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Tapi karena aku mencintaimu, aku tidak bisa membiarkan hidupmu membusuk di samping orang sepertiku. Bencilah aku, salahkan aku, dan lupakan aku. Temuilah pria lain yang bisa memberimu kebahagiaan sejati. Aku meninggalkan sedikit, sangat sedikit tanda terima kasihku. Anggap saja ini tanggung jawab terakhirku sebagai suami dan ayah. Dengan uang itu, besarkan Kirana kita dengan baik, dan mulailah hidup barumu. Buku harian itu berakhir di sana. Saya memeluk buku itu dan menangis dalam diam. Rasa sakit, penyesalan, iba, semua perasaan campur aduk merobek-robek jantung saya. Selama 3 tahun saya hidup dalam kebencian, saya pikir saya adalah korban dari pernikahan tanpa cinta. Tapi kebenarannya, orang yang paling menderita, yang paling banyak berkorban, adalah dia. Dia memilih menanggung semuanya sendirian, memilih menjadi orang jahat di mata saya. Hanya untuk memberi saya kebebasan, masa depan yang lebih baik. Bima Nugraha, suami yang saya kira tak punya perasaan, ternyata mencintai saya dengan cinta yang paling mulia dan paling menyakitkan di dunia. Dengan tangan gemetar, saya mengambil berkas rekam medis itu. Lembar demi lembar, hasil tes dan catatan dokter yang saya baca mengkonfirmasi kebenaran yang tak terbantahkan. Bimaku. Dia sedang sekarat perlahan-lahan dalam kesendirian. Dan selama 3 tahun, saya sama sekali tidak mengetahuinya. Saya menjalani hidup baru, tertawa, dan memulai hubungan baru, sementara dia sendirian berjuang melawan penyakitnya. Saya merasa menjadi orang yang sangat egois dan mengerikan. Aku harus menemukannya, aku harus berada di sisinya. Sekalipun itu berarti menemaninya di hari-hari terakhirnya. Setelah menutup buku harian yang basah oleh air mata, saya membuka berkas rekam medis berwarna biru muda yang beberapa menit lalu masih terlelap di dasar koper. Itu bukan lagi sekadar tumpukan kertas kering. Kini, setiap huruf, setiap istilah medis yang kaku di dalamnya, menjadi beban ribuan ton yang menekan hati saya yang sudah hancur berkeping-keping. Berkas itu tidak tebal, hanya sekitar 20 halaman. Tetapi di dalamnya tercatat dengan lengkap putusan kejam yang dijatuhkan takdir pada Bima. Halaman pertama adalah hasil tes genetik dari sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Tulisan positif gen pemicu penyakit Huntington tercetak dengan tinta merah yang begitu jelas, seperti noda darah yang tak terhapuskan. Di bawahnya, ada penjelasan panjang lebar tentang penyakit itu. Banyak istilah teknis, saya harus membacanya berulang kali baru bisa mengerti. Penyakit Huntington adalah kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan progresif pada sel-sel saraf di otak. Gejala biasanya muncul antara usia 30 hingga 50 tahun, meliputi gerakan tak terkendali seperti korea-corea, penurunan kemampuan kognitif, kehilangan ingatan, gangguan penilaian, serta masalah psikiatris seperti depresi dan iritabilitas. Tidak ada obat penyembuh, dan harapan hidup rata-rata setelah gejala muncul adalah sekitar 15 hingga 20 tahun. 15 hingga 20 tahun. Saya menggumamkan angka itu, rasanya seperti ada yang meremas jantung saya. Hasil tes ini dikeluarkan 4 tahun lalu. 4 tahun? Dia telah bertahan selama 4 tahun sendirian dengan vonis mati ini di dalam hatinya, sementara saya tidak tahu apa-apa. Saya membalik halaman-halaman berikutnya. Hasil pemindaian MRI otak dan grafik pemantauan fungsi saraf. Saya tidak bisa memahami semua gambar yang rumit itu, tetapi saya bisa membaca catatan dokter di akhir setiap halaman. Teramati gejala atrofi awal pada nukleus caudatus dan korteks frontal. Terlihat gejala penurunan ringan fungsi kognitif. Disarankan pemeriksaan rutin setiap 3 bulan dan memulai terapi psikologis untuk persiapan menghadapi perkembangan penyakit. Baris demi baris terasa seperti jarum yang menusuk nurani saya. Kalau dipikir-pikir, memang sejak saat itulah perubahan-perubahan aneh mulai muncul pada Bima. Dia jadi sering lupa mematikan lampu, lupa di mana menaruh kunci mobil, bahkan lupa hari ulang tahun saya yang sebelumnya tidak pernah ia lupakan. Saya marah, mengomel, dan berpikir dia sudah tidak peduli, tidak lagi perhatian pada saya. Tapi saya tidak tahu bahwa itu bukanlah ketidakpedulian, melainkan tanda pertama bahwa iblis bernama penyakit itu mulai menggerogoti otaknya sedikit demi sedikit. Saya teringat sosoknya yang tiba-tiba marah tanpa sebab,
lalu tak lama kemudian duduk sendirian di balkon, merokok semalaman tanpa sepatah kata pun. Saya pikir dia stres karena pekerjaan, atau ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saya mencoba bertanya, tapi dia hanya menepis tangan saya dan berkata, "Sudah. Jangan tanya-tanya terus. Aku capek." Saya tersinggung dan berpikir dia tidak lagi ingin berbagi apapun dengan saya. Tapi saya tidak tahu bahwa di balik kejengkelan itu mungkin ada depresi, mungkin ada rasa putus asa dan ketakutan yang luar biasa dari seorang pria yang perlahan-lahan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Lalu saya membalik halaman terakhir dari berkas itu. Itu bukanlah tulisan dokter, melainkan surat tulisan tangan Bima sendiri. Tulisan tangannya bergetar cemas, sama sekali tidak ada sisa-sisa sosoknya yang dulu tegap dan percaya diri. Itu seperti surat wasiat singkat yang ia tinggalkan untuk dirinya sendiri. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum aku lupa. Pertama, tinggalkan cukup uang untuk Sari dan Kirana. Pastikan mereka bisa hidup dengan baik tanpaku. Wajib. Kedua, buat Sari membenciku. Buat dia percaya bahwa aku adalah manusia terburuk sehingga dia bisa pergi tanpa penyesalan dan menemukan kebahagiaan baru. Jangan pernah goyah. Ketiga, cari tempat yang sangat jauh, di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku, dan mati sendirian. Aku tidak ingin Sari melihat keadaanku yang hancur. Keempat, melukis. Melukis yang banyak, lukis semua kenangan terindah tentang Sari dan Kirana, agar bahkan jika hari di mana aku tidak ingat apa-apa datang, setidaknya lukisan-lukisan ini akan tetap ada. Saya menelungkupkan wajah ke berkas itu dan menangis tanpa suara. Pengorbanannya terlalu besar dan terlalu kejam. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk saya. Dia merencanakan dengan sempurna untuk menghilang dari hidup saya, dan atas nama membebaskan saya, dia rela menjadi tokoh antagonis. Dia merampas hak saya untuk berada di sisinya di saat-saat tersulit, hak untuk merawatnya, hak untuk berjuang bersamanya. Dia meremehkan cinta saya. Dia pikir saya akan meninggalkannya begitu tahu dia sakit. Dia bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk membuktikannya. Rasa kehilangan, penyesalan, dan sedikit kemarahan, semua emosi itu bercampur aduk membuat saya tidak bisa bernapas. Saya melihat lagi buku tabungan berisi 5 miliar rupiah itu. Itu bukan lagi penghinaan atau rasa kasihan, itu adalah cinta, rasa tanggung jawab, dan persiapan yang ia lakukan dengan begitu teliti hingga membuat hati saya sakit. Selama 3 tahun terakhir, mungkin dia bekerja tanpa henti, berhemat, dan terus berhemat, hanya untuk meninggalkan kehidupan yang stabil bagi kami, ibu dan anak, dan lukisan-lukisan itu. Itu mungkin satu-satunya caranya untuk menangkap sosok saya dan momen-momen bahagia kami sebelum penyakit terkutuk itu menghapus ingatannya. Saya memeluk tumpukan lukisan itu ke dada saya. Goresan demi goresan, saya bisa merasakan penderitaannya, kesepiannya, dan cintanya yang tak berkesudahan. Bima Nugraha, suamiku. Dia bukan orang yang tak punya perasaan. Dia adalah pria paling bodoh dan paling mulia yang pernah saya kenal. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan tentang tragedi Bima di tangan, pikiran saya mulai memutar ulang momen-momen terakhir pernikahan kami seperti sebuah film usang. Kenangan-kenangan yang berserakan, yang saya anggap sebagai bukti ketidakpeduliannya, kini muncul dengan jelas. Menyatu menjadi satu gambaran utuh dengan makna yang sama sekali berbeda, makna yang begitu menyayat hati. Saya teringat malam hari jadi pernikahan kami yang ke-7. Saya menyiapkan makan malam romantis di bawah cahaya lilin, mengenakan gaun kesukaannya, dan menunggunya. Tapi dia pulang sangat larut, dalam keadaan mabuk berat. Tidak ada bunga, tidak ada hadiah di tangannya. Dia menatap saya dan melontarkan satu kalimat dingin, "Capek-capek ngapain nyiapin ginian?" Lalu ia langsung masuk ke kamar dan membanting pintu. Malam itu saya menangis. Saya pikir cinta kami telah berakhir, tapi sekarang saya mengerti. Mungkin dia ingat. Justru karena dia ingat, dia tidak sanggup pulang lebih awal. Dia tidak punya kepercayaan diri untuk berhadapan dengan saya. Takut hatinya akan luluh dan merusak rencana kejamnya. Jadi dia memilih mabuk, memilih melontarkan kata-kata tajam. Hanya untuk menyakiti saya, hanya untuk membuat saya percaya bahwa saya tidak lagi dicintai. Ada juga saat dia lupa menjemput Kirana.
Saya harus menghentikan pekerjaan saya dan bergegas ke TK. Saya merasa tidak enak pada gurunya, dan sedih melihat Kirana yang murung. Saya meneleponnya dan berteriak, "Kamu ini ayah bukan sih?" Dia terdiam, lalu dengan suara pelan hanya berkata, "Maaf." Saya pikir dia adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Tapi mungkin, saat itu penyakitnya sudah mulai memengaruhi ingatannya. Dia tidak sengaja lupa, dia hanya tidak bisa mengingat. Dan keheningannya bukanlah ketidakpedulian, melainkan rasa putus asa dan malu seorang pria yang tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Saya teringat malam-malam saat dia lembur dan tidak pulang. Katanya karena ada proyek, ada pertemuan dengan klien. Saya curiga, apa jangan-jangan dia punya wanita lain? Saya bahkan pernah diam-diam memeriksa ponselnya, tapi tidak menemukan apa-apa. Saya menenangkan diri, berpikir saya hanya terlalu sensitif. Tapi sekarang saya tahu. Mungkin malam-malam itu, dia tidak berada di kantor, melainkan di tempat lain, sendirian. Mungkin di rumah sakit, atau mungkin di sebuah kamar kontrakan murah untuk berjuang melawan kejang pertama atau rasa sakit yang tidak ingin saya lihat. Dia melarikan diri, bukan dari saya, tapi dari penyakitnya yang mengerikan, untuk melindungi saya agar tidak melihat pemandangan yang mengerikan itu. Setiap kenangan bagaikan kepingan cermin yang memantulkan kebodohan dan keegoisan saya, serta pengorbanannya yang begitu sunyi dan luar biasa. Saya hanya melihat puncak gunung es. Saya hanya melihat perubahan dinginnya, tanpa berusaha menggali lebih dalam untuk mengetahui bahwa di bawah dingin itu ada lautan penderitaan dan cinta yang maha luas. Saya teringat hari saat kami di pengadilan, saya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Dia tidak berani menatap mata saya, hanya menundukkan kepala. Saat hakim bertanya apakah dia setuju untuk bercerai, dia terdiam cukup lama, lalu mengangguk pelan. Saat itu saya pikir dia sudah tidak punya penyesalan lagi. Tapi sekarang saya tahu, anggukan kepala itu mungkin adalah keputusan tersulit dalam hidupnya. Itu adalah tanda persetujuan untuk membebaskan saya, untuk memberi saya masa depan yang baru. Meskipun itu berarti dia harus berjalan sendirian menuju ujung jalan, saya memeluk lukisan-lukisan yang belum selesai itu. Goresan arang yang bergetar itu melukiskan seorang Sari Puspita yang tampak begitu bahagia. Dia mungkin melukis saya di saat-saat paling biasa dalam keseharian, saat saya tidak menyadarinya. Dengan sebatang pensil, dia berusaha menangkap ingatan, berusaha melawan kelupaan yang perlahan-lahan menggerogotinya. Tiba-tiba saya sadar. Selama 3 tahun, saya tidak hanya hidup dalam kebencian, tapi juga dalam kesalahpahaman. Saya membangun tembok, memisahkan diri saya dari masa lalu, dari sosoknya yang sebenarnya. Saya berusaha melangkah maju, membuka hati untuk pria lain. Pikiran itu membuat rasa bersalah menyergap saya. Dr. Adrian. Dia orang baik. Dia menghibur saya di saat saya paling lemah. Tapi perasaan saya padanya mungkin bukanlah cinta, melainkan rasa terima kasih dan keinginan untuk mencari tempat bersandar. Hati saya tidak pernah benar-benar meninggalkan Bima, hanya saja tertutup oleh kabut kesalahpahaman dan luka. "Mama nangis?" Suara Kirana terdengar dari depan pintu. Rupanya dia sudah pulang dari rumah neneknya. Anak itu berlari dan menyeka air mata saya dengan tangan mungilnya. "Putri Mama. Mama nggak nangis." "Kok?" Saya memeluk anak itu dan menghirup dalam-dalam aroma manis dari rambutnya. "Kirana," kata saya dengan suara bergetar. "Kita cari Papa." "Yuk?" Kirana menatap saya. Matanya yang besar dan jernih. "Papa? Papa di mana?" "Mama? Papa? Papa ada di tempat yang jauh sekali. Sekarang Papa lagi sakit." Saya memilih kata-kata yang paling mudah. "Kita rawat Papa, ya?" Kirana tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia mengangguk. "Iya. Kalau sakit harus dirawat." Kata-kata polos anak itu seolah mendorong punggung saya. Saya tidak bisa lagi hanya duduk di sini menangis dan menyesal. Saya harus bergerak, saya harus menemukannya. Dimanapun dia, bagaimanapun keadaannya, saya harus menemukannya, saya tidak akan membiarkannya sendirian lagi. Kali ini, saya yang akan berada di sisinya, berjalan bersamanya sampai ke ujung jalan. Sekalipun jalan itu sangat pendek. Keputusan sudah bulat, tapi masalah terbesarnya adalah, di mana Bima sekarang? Selama 3 tahun,
Sesuai rencananya, ia menghilang dan memutus semua kontak. Saya tidak punya petunjuk sama sekali. Saya mencoba mengingat-ingat tempat, nama, atau hobi yang mungkin menjadi tempat persembunyiannya. Bandung? Dia pernah bilang suka udara sejuk dan ketenangan hutan pinus di sana. Atau mungkin di suatu tempat di pesisir yang sepi? Dia juga sangat suka melukis pemandangan laut. Semuanya terasa samar. Tapi tiba-tiba, satu orang terlintas di benak saya, satu-satunya orang yang mungkin tahu di mana Bima berada. Ibunya, mantan ibu mertua saya yakin, meskipun ia ingin memutus hubungan dengan seluruh dunia, ia tidak akan sanggup memutus tali hubungan dengan ibunya. Dan mungkin, ibunya juga merupakan bagian dari rencana ini. Keesokan paginya, saya menitipkan Kirana di rumah ibu saya. Saya beralasan ada urusan penting, lalu mengendarai mobil ke tempat yang dulu pernah menjadi rumah saya. Rumah itu terlihat lebih sepi dan suram dari sebelumnya. Taman kecil yang dulu saya rawat kini penuh dengan rumput liar. Saya menekan bel. Cukup lama kemudian, ibu mertua membuka pintu. Melihat saya, beliau membeku. Matanya yang membulat menunjukkan keterkejutan bercampur sedikit kepanikan. "Sari, kamu. Ada perlu apa kemari?" Ibu mertua tergagap. Suaranya tidak lagi setajam dan seketus dulu. Setelah 3 tahun, ibu mertua terlihat jauh lebih tua. Rambutnya memutih, dan kerutan di dahinya semakin dalam. "Bu, ada yang perlu saya bicarakan." Saya berkata dengan suara tenang namun tegas. Tanpa menunggu persetujuannya, saya melangkah masuk ke dalam rumah. Bagian dalamnya masih sama, tapi kehangatan keluarga telah hilang, dan lapisan debu tipis menutupi segalanya. "Duduklah." Ibu mertua menutup pintu dan berkata dengan canggung. Tangannya yang mengambilkan segelas air di dapur tampak sedikit bergetar. "Ada apa?" Saya tidak menyentuh air itu. Saya meletakkan tas kecil yang saya bawa di atas meja. Saya tidak langsung membukanya. Saya hanya menatap lurus ke mata ibu mertua. Begitu dalam, hingga tak bisa ia hindari. "Ibu tahu, kan? Kalau Bima sakit?" Pertanyaan saya bagaikan anak panah yang menembus titik terlemahnya. Wajah ibu mertua memucat. Gelas di tangannya bergetar hingga airnya tumpah. "Apa maksudmu? Bima sehat? Sakit apa dia?" Ibu mertua berusaha menyangkal, tapi getaran di matanya mengatakan segalanya. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya membuka tas dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan buku harian, rekam medis, dan lukisan-lukisan itu di hadapannya. "Lalu ini apa, Bu?" Ibu mertua melihat benda-benda itu dan membeku seperti batu. Dia melihat buku harian, melihat rekam medis, bibirnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. Dia sepertinya sadar bahwa semua penyembunyian dan kebohongan sudah tidak ada gunanya. Akhirnya, ibu mertua terduduk lemas di kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya yang kurus bergetar pelan. Ibu mertua menangis. Tangisan seorang ibu yang pecah, yang harus menanggung rahasia yang begitu besar dan menyakitkan sendirian. "Iya, benar," katanya di sela isak tangis. "Ibu tahu semuanya." Ibu mertua mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan menatap saya. Hari saat dia menerima hasil tes itu, dia datang pada ibu dan menceritakan semuanya. Lalu dia berlutut dan mohon agar dirahasiakan. Katanya dia tidak mau menyusahkanmu, daripada membuatmu merawatnya dengan susah payah. Lebih baik dia mati. Saya diam mendengarkan. Hati saya teriris. "Jadi, ibu yang membantunya?" Ibu mertua mengangguk dengan suara penuh penyesalan. "Ibu membantunya. Ibu memainkan peran sebagai mertua yang jahat dan cerewet. Sengaja mencari-cari kesalahan, menyalahkanmu. Ibu mengucapkan kata-kata kejam yang mungkin seumur hidup tidak akan bisa ibu maafkan pada diri sendiri. Semua itu, ibu lakukan agar kamu membencinya, agar kamu tidak betah di rumah ini dan pergi tanpa penyesalan." Ibu mertua menatap saya dengan tatapan memohon. "Sari, apa kamu mengerti? Ibu juga melakukannya karena sayang padamu. Ibu tidak mau masa mudamu habis membusuk di samping orang sakit. Kebahagiaan?" Saya tertawa sinis. Tawa getir bercampur air mata.
Apa ibu pikir memulai hidup baru yang dibangun di atas kebohongan dan kesalahpahaman itu adalah kebahagiaan? Apa ibu pikir meninggalkan orang yang paling saya cintai di saat dia paling membutuhkan saya itu adalah kebahagiaan? Saya bangkit dari kursi dan berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Ibu dan Bima, kalian berdua terlalu egois. Kalian pikir kalian berhak memutuskan hidup saya. Kalian merampas hak saya untuk memilih, hak untuk berada di sisinya, hak untuk berjuang bersama. Apa kalian tidak tahu? Hal yang paling menakutkan bagi seorang istri bukanlah suaminya jatuh sakit, tapi didorong menjauh oleh suaminya tanpa tahu alasannya. Setiap kata saya mungkin bagaikan palu yang menghantam nurani ibu mertua. Beliau menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap saya. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Sekarang bilang salah apa gunanya, teriak saya. Emosi yang tertahan meledak. Bagaimana keadaannya sekarang? Di mana dia? Ibu tahu, kan? Dia sedang sekarat sendirian di suatu tempat. Apa kalian berdua tidak merasa sangat kejam? Udara di ruangan itu terasa berat dan menyesakkan. Hanya suara tangisan ibu mertua dan napas saya yang tersengal-sengal yang terdengar. Setelah beberapa saat, setelah saya sedikit lebih tenang, saya kembali duduk, suara saya serak. Bu, saya datang bukan untuk menyalahkan. Saya datang hanya untuk tahu satu hal, di mana Bima sekarang? Ibu mertua menyeka air matanya, lalu menggelengkan kepala. Ibu juga tidak tahu. Dia tidak memberitahu ibu. Dia hanya sesekali mengirim kartu pos tanpa alamat pengirim. Bilang dia baik-baik saja, menyuruh ibu menjaga kesehatan. Dan dia berpesan, jangan pernah memberitahukan hal ini padamu. Ibu mertua mengeluarkan setumpuk kartu pos yang sudah menguning dari laci. Hanya ini, saya menerima kartu-kartu pos itu dengan tangan gemetar. Bagian depannya adalah foto-foto tempat wisata yang berbeda. Bandung yang berkabut, Bali yang cerah, Yogyakarta yang syahdu. Di bagian belakang, beberapa baris tulisan singkat dengan tulisan tangan yang semakin hari semakin bergetar. Bu, aku baik-baik saja. Jaga kesehatan. Bu, hari ini cuacanya bagus, aku melukis satu gambar. Bu, aku rindu ibu, dan aku juga rindu dia. Saya membalik kartu pos terakhir, yang tiba beberapa minggu lalu. Bu, tanganku gemetar sekali, sudah tidak bisa menulis lagi. Aku sayang ibu. Jantung saya terasa hancur berkeping-keping. Saya tahu penyakitnya semakin memburuk. Tidak ada waktu lagi, saya harus segera menemukannya. Dengan setumpuk kartu pos di tangan, saya merasa putus asa seperti orang yang mencari oasis di tengah gurun. Semuanya hanya nama kota yang luas, tidak ada alamat spesifik dimanapun. Bagaimana saya bisa menemukannya di negara seluas ini? Rasa putus asa dan ketidakberdayaan menyergap saya. Ibu mertua melihat ekspresi saya, dan ikut merasakan penderitaan yang sama. Sari, kata ibu mertua dengan suara penuh penyesalan. Ini salah ibu. Semua salah ibu. Seandainya hari itu ibu tidak egois hanya memikirkan anak ibu dan memberitahumu yang sebenarnya, mungkin semuanya akan berbeda. Ibu mertua mulai bercerita dengan air mata tentang masa-masa penderitaan yang ia dan Bima alami setelah saya pergi. Kamu tahu, Bima tidak bisa tidur setiap malam. Dia duduk di balkon, hanya menatap ke arah apartemenmu sambil terus-menerus merokok. Dia juga tidak mengizinkan ibu membereskan kamarmu. Semuanya dibiarkan seperti sedia kala. Katanya, dengan begitu dia merasa kamu masih ada di sini. Ibu mertua berkata bahwa Bima tidak langsung menghilang. Selama setahun setelah bercerai, dia masih tinggal di Jakarta, hidup seperti bayangan. Tidak bertemu teman, tidak bergaul dengan siapapun. Setiap akhir pekan, dia akan mengendarai mobil ke dekat TK tempat saya bekerja, atau ke taman tempat saya sering membawa Kirana. Dia hanya mengawasi kalian dari jauh, isak ibu mertua. Dia tidak berani mendekat, takut kamu akan membencinya, takut kamu tidak mau melihat wajahnya. Dia akan berdiri di sana sampai kalian hilang dari pandangan, lalu pulang dengan lesu. Pernah sekali ibu diam-diam mengikutinya, dia berdiri di bawah pohon, menangis melihat kamu dan Kirana bermain ayunan. Anak laki-laki berusia 30-an menangis meraung-raung seperti anak kecil di tengah taman. Setiap kata ibu mertua menusuk jantung saya. Saya mencoba membayangkan pemandangan itu,
Menatap saya dan putri kami dari kejauhan, tidak bisa mendekat meskipun hatinya hancur. Betapa banyak konflik dan perjuangan yang harus ia tanggung sendirian. Lalu suatu hari, lanjut ibu mertua, dia pulang dan bilang tidak bisa lagi tinggal di kota ini. Katanya di mana-mana dia melihat bayanganmu. Dia harus pergi ke tempat yang sangat jauh agar kamu bisa benar-benar melupakannya dan memulai hidup baru. Ibu menangis dan memohon, tapi dia tidak mau dengar. Katanya itu yang terbaik untukmu. Lalu, bagaimana dengan Dokter Adrian? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut saya. Ibu mertua menatap saya dengan kaget. Bagaimana kamu? Saya hanya menebak, saya berbohong. Saya tidak ingin ibu mertua tahu bahwa saya sudah memulai hubungan baru. Itu hanya akan menambah rasa bersalahnya. Bima tahu tentang kamu dan dokter itu? Desah ibu mertua. Katanya dia melihat kalian berdua bersama. Malam itu dia minum banyak sekali. Lalu dia bilang pada ibu, sekarang Sari sudah menemukan kebahagiaannya. Aku juga bisa pergi dengan tenang. Saya membeku di tempat. Jadi begitu? Salah satu alasan dia pergi adalah karena dia pikir saya sudah menemukan sandaran baru. Dia memilih untuk mundur diam-diam, agar tidak mengganggu kebahagiaan saya. Bima, kamu bodoh sekali. Bodoh sampai taraf yang kejam, Sari. Ibu mertua memegang tangan saya. Tangannya sedingin es. Maafkan ibu. Ibu terlalu egois, terlalu kejam padamu. Ibu pikir dengan begitu, ibu bisa melindungi anak ibu, dan juga memberimu jalan keluar. Tapi ibu salah. Ibu merampas hakmu untuk mencintai, dan merampas waktu-waktu terakhir yang bisa Bima habiskan di sisi orang yang paling ia cintai. Ibu adalah ibu yang penuh dosa. Dua wanita, yang pernah menjadi mertua dan menantu. Kini tidak ada lagi tembok di antara kami. Kami berbagi kesedihan yang sama, penyesalan yang sama. Kami menangis bersama, untuk seorang pria yang sedang berjuang sendirian melawan penyakit dan kesepian di suatu tempat, dan untuk cinta indah yang terpisah karena kesalahpahaman dan pengorbanan buta. Setelah beberapa saat, ketika kami berdua sedikit lebih tenang, saya melihat tumpukan kartu pos di atas meja. Bu, saya harus menemukan Bima, kata saya dengan tegas. Saya tidak bisa membiarkannya sendirian. Ibu mertua menyeka air matanya dan mengangguk. Tapi, harus mulai dari mana? Saya mengambil kartu pos dengan foto Bandung. Saya rasa, saya tahu harus mulai dari mana. Saya teringat kalimat yang ia tulis di buku hariannya. Kalau saja aku bisa membangun sebuah pondok kayu kecil di tepi danau, dan menghabiskan sisa hidupku melukis Sari setiap hari, itu akan menjadi surga. Danau? Ada banyak danau di sekitar Bandung. Tapi saya percaya, saya bisa menemukannya. Saya tidak akan menyerah. Karena saya tahu, di suatu tempat, dia masih menunggu saya. Dan kali ini, saya tidak akan membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Penyesalan ibu mertua yang terlambat tidak bisa mengubah masa lalu, tapi itu memberiku secercah petunjuk harapan dan menghapus sisa kebencian terakhir di hatiku. Kini kami bukan lagi mertua dan menantu, kami adalah dua wanita dengan tujuan yang sama, menemukan kembali pria yang kami cintai. Penyesalan ibu mertua yang terlambat menyalakan kembali bara api yang hampir padam dalam diriku. Aku harus menemukan Bima. Aku tidak bisa membiarkannya tumbang sendirian dalam cengkeraman penyakit dan kesepian. Kartu-kartu pos tanpa alamat, kalimat-kalimat singkat, semuanya adalah potongan-potongan teka-teki dari sebuah rahasia besar. Tapi satu potongan, lokasi bernama Bandung, terus berputar di kepalaku. Hutan pinus berkabut, danau yang tenang, dan yang terpenting, kalimat yang tertulis di buku hariannya, kalau saja aku bisa memiliki sebuah pondok kayu kecil di tepi danau. Aku yakin itu bukan sekadar angan-angan, melainkan tempat peristirahatan terakhir yang ia pilih untuk jiwanya. Perjalananku akan dimulai dari sana, tapi aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku punya Kirana, dan juga pekerjaan di TK. Aku butuh rencana. Dengan alasan ada urusan keluarga yang penting, aku mengambil cuti seminggu. Aku menitipkan Kirana di rumah ibuku, berbohong bahwa aku harus pergi untuk pelatihan profesional. Hati ini terasa perih melihat putri kecilku melambaikan tangan. Maafkan Mama, sayang. Hanya sebentar. Kita akan segera bersama lagi, janjiku dalam hati. Sebelum berangkat,
Aku mampir sekali lagi ke rumah ibu mertua. Beliau menyisipkan sejumlah uang darurat ke tanganku. Sari, bawalah ini. Ibu tidak bisa membantu lebih banyak, selain mendoakan kalian berdua. Aku tahu itu tulus dari hatinya, jadi aku tidak menolak. Aku hanya menggenggam tangannya. Jaga kesehatan ya Bu. Aku akan membawa Bima pulang. Bus malam meninggalkan Jakarta yang riuh, melaju menuju kota dataran tinggi yang sejuk. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku membuka lagi buku harian Bima, membaca ulang baris demi baris seolah mencari petunjuk sekecil apapun. Tapi tidak ada lagi. Hanya penderitaan dan cinta sunyinya yang meresap di setiap halaman. Aku tiba di Bandung pada dini hari, saat kota masih diselimuti kabut tipis, udara sejuk membuatku sedikit menggigil. Aku menyewa sebuah kamar kecil di dekat pusat kota, segera meletakkan barang bawaan, dan langsung memulai pencarian. Bandung sangat luas, dan jalan-jalannya seperti labirin, mencari seseorang tanpa alamat yang jelas seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tapi aku punya keyakinan kuat bahwa dia ada di suatu tempat di sini, di dekat salah satu danau yang tenang ini. Aku memulai dari sebuah danau di area Ciwidey. Aku menyewa motor dan menyusuri jalan di tepi danau tanpa henti. Setiap kafe, galeri, dan toko souvenir aku masuki, aku menunjukkan foto Bima kepada setiap orang yang kutemui. Pak, Bu, apa pernah lihat orang ini? Dia pelukis. Tapi yang kudapat hanyalah gelengan kepala dari orang-orang asing. Mereka menatapku dengan kasihan, dengan tatapan khawatir. Seorang bapak yang baik hati bahkan menasihatiku, Neng, di sini turis banyak sekali, pelukis juga tidak terhitung jumlahnya. Susah sekali kalau mencari orang seperti itu. Aku tidak putus asa. Setelah menyusuri satu danau, aku beralih ke danau lain, ke lembah lain. Aku masuk ke jalan-jalan setapak, ke desa-desa yang tersembunyi di balik hutan pinus. Aku bertanya pada siapa saja, dari sopir angkot hingga ibu-ibu pedagang di warung dan petani di sawah, tapi hasilnya tetap nihil. 2 hari berlalu. Aku sudah menyisir hampir semua tempat wisata yang terkenal. Kakiku terasa kebas, dan suaraku serak. Malam hari, saat berbaring sendirian di kamar yang dingin, rasa sepi dan putus asa menyergapku. Apa mungkin aku salah? Apa dia tidak ada di sini? Atau jangan-jangan dia sudah? Aku tidak mau melanjutkan pikiran itu. Aku hanya memeluk fotonya dan menangis tanpa henti. Pada pagi hari ketiga, aku memutuskan untuk mengubah cara. Daripada mencari secara acak, aku harus berpikir dari sudut pandangnya. Jika itu dia yang sakit dan ingin bersembunyi dari dunia, tempat seperti apa yang akan ia pilih? Pasti bukan tempat yang ramai dan bising. Tempat yang sangat sunyi, damai, dekat dengan alam, dan yang pasti, ada danau. Aku membuka peta. Pandanganku berhenti di satu titik. Sebuah danau besar yang terletak agak jauh di pinggiran, dikelilingi hutan pinus yang tak berujung. Di sekitarnya, hanya ada beberapa resor, sebuah vihara, dan pondok-pondok kayu kecil yang disewakan. Pondok kayu kecil di tepi danau. Kalimat dari buku hariannya kembali terngiang di benakku. Pasti di sini. Semangatku kembali menyala. Aku segera naik motor dan melaju menuju danau itu. Jalan menuju danau berkelok-kelok menyusuri lereng bukit. Pemandangan di sepanjang jalan begitu indah seperti lukisan, tapi aku tidak punya waktu untuk menikmatinya. Aku hanya mengamati sekitar, mencari sesuatu. Area di sekitar danau sangat luas. Aku mulai bertanya lagi dari area wisata dan dermaga. Tapi kali ini, keberuntungan mulai berpihak padaku. Saat aku menunjukkan foto pada seorang tukang perahu, dia menyipitkan mata, menatapnya cukup lama, lalu berkata, "Orang ini, sepertinya saya kenal. Beberapa kali saya antar dia menyeberang ke seberang danau, selalu bawa peralatan melukis." Jantungku serasa mau meledak. Kalau begitu, apa Bapak tahu di mana dia tinggal? Kurang pasti. Tapi dia selalu minta diturunkan di dekat Bukit Pinus sebelah sana. Di atas sana ada beberapa pondok kayu sewaan, tapi jarang ada yang tinggal di sana. Tukang perahu itu menunjuk sebuah bukit terpencil yang rimbun di seberang danau. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali, dan dengan harapan yang membuncah, aku langsung menyewa perahu. Aku meminta tukang perahu mengantarku ke bukit itu. Begitu perahu menepi,
Aku langsung berlari menaiki jalan setapak menuju bukit. Jalannya curam dan licin, tapi aku tidak merasa lelah lagi. Aku hanya terus maju, menuju tempat yang kuyakini adalah tempatnya berada, dan akhirnya, saat tiba di tengah lereng bukit, aku melihatnya. 3 pondok kayu kecil yang tersembunyi di bawah naungan pohon-pohon pinus tua, jantungku serasa mau melompat keluar dari rusukku. Dia ada di salah satu dari 3 rumah ini. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu mendekati rumah pertama. Aku berada di persimpangan jalan hidupku. Satu sisi adalah perjalanan untuk menemukan kembali masa lalu, sisi lain adalah pintu yang terbuka menuju masa depan yang baru. Di saat yang genting ini, bertemu dengan Dokter Adrian di sini, di Bandung, membuat hatiku menjadi rumit. Dalam percakapan kami di kafe hari itu, aku berusaha bersikap tegas, tetapi kekhawatiran dan perhatian tulus di matanya terus membuatku ragu. Dia tidak menyalahkanku, tidak juga menahanku. Dia hanya dengan tenang menerima situasiku dan mengkhawatirkanku. Fakta itu justru membuatku semakin sulit. Setelah percakapan itu, aku pikir dia mengerti perasaanku dan tidak akan menghubungiku untuk sementara waktu. Tapi aku salah. Keesokan paginya, saat aku baru saja selesai bersiap untuk berangkat menuju area danau, telepon berdering. Dokter Adrian? Sari? Sudah sarapan? Suaranya masih tetap hangat dan ramah. Sudah, Dok. Terima kasih. Jawabku sedikit canggung. Hari ini ada rencana khusus? Tanyanya. Iya. Ada urusan pribadi sedikit. Aku sengaja menjawab dengan samar. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sedang mencari Bima. Ini adalah kisah antara aku dan Bima. Aku tidak ingin melibatkan pihak ketiga. Tapi dengan ketajaman seorang dokter dan kepekaan seorang pria yang berpengalaman, Adrian sepertinya sudah menduga sesuatu. Sari, suaranya merendah. Kamu datang ke sini untuk mencari dia, kan? Aku merasa napasku tercekat. Bagaimana dokter tahu? Ibu mertuamu yang memberitahu saya. Desahnya, setelah kamu pergi, sepertinya beliau sangat khawatir. Beliau menelepon saya dan menceritakan semuanya. Berharap saya bisa membantu, kalau dibutuhkan. Aku kehilangan kata-kata. Aku terharu dengan perhatian ibu mertuaku, tapi juga merasa bingung di hadapan perhatian Adrian. Jangan salahkan beliau, lanjut Adrian. Beliau hanya terlalu menyayangimu, dan saya juga begitu. Sari, saya tahu betapa pentingnya urusan ini bagimu. Tapi ini tempat asing, dan mencari orang sendirian itu sulit dan bisa berbahaya. Biarkan saya bantu. Membantu saya? Aku ragu. Tapi ini urusan pribadi saya. Saya tahu, potongnya. Saya tidak bermaksud ikut campur. Saya hanya ingin ada di sampingmu sebagai seorang teman. Saya tahu daerah sini dengan baik. Kalau kita pergi bersama akan lebih aman, dan kalau terjadi sesuatu, setidaknya kamu tidak sendirian. Tawaran Adrian membuatku berada dalam konflik yang hebat. Logika menyuruhku menolak. Ini harus menjadi perjalananku sendiri. Kehadiran Adrian akan membuat segalanya menjadi rumit, dan itu tidak adil baginya, maupun bagi Bima. Tapi di sudut hatiku, ada suara lain yang terdengar. Aku benar-benar lelah. Selama beberapa hari terakhir, berkeliaran sendirian dan menghadapi keputusasaan membuatku hampir kehabisan tenaga. Pikiran bahwa ada bahu untuk bersandar sejenak, anehnya terasa sangat manis. Saya butuh waktu untuk berpikir. Akhirnya, hanya kalimat ambigu itu yang bisa kuberikan. Baiklah, saya tidak akan mendesak, kata Adrian. Saya akan ada di lobi hotel. Telepon saja kapanpun kamu butuh. Dia menutup telepon, dan aku ditinggal sendirian dalam perasaan bingung. Aku duduk di tempat tidur, menatap keluar jendela. Sinar matahari Bandung begitu cerah, tapi hatiku kelabu. Apa yang harus kulakukan? Menerima bantuan Adrian sama saja dengan memberinya harapan, meskipun aku tahu aku tidak akan bisa membalasnya. Tapi menolaknya berarti menolak ketulusannya, dan harus melanjutkan perjalanan yang sepi ini sendirian. Aku merenung sepanjang pagi, teringat bagaimana Adrian dengan sabar mendengarkan tangisanku, bagaimana dia bermain dengan Kirana, bagaimana dia memasak makan malam yang hangat untuk kami. Dia adalah pria yang baik. Pria idaman setiap wanita, tapi kemudian,
bayangan Bima terlintas di benakku. Sosoknya yang kurus dan lemah, menderita sendirian di pondoknya. Aku tidak bisa mengkhianati pengorbanannya, mengkhianati cintanya yang usang. Akhirnya, aku membuat keputusan. Aku menelepon Adrian, "Dok, saya sangat menghargai niat baik dokter, tapi jalan ini harus saya tempuh sendiri. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan, untuknya, dan untuk diri saya sendiri." Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar desahan panjang Adrian. "Baiklah, Sari. Saya menghargai keputusanmu. Tapi berjanjilah. Kamu harus tetap aman. Dan kalau ada apa-apa, sekecil apapun, segera telepon saya. Janji?" "Janji," suaraku tercekat. "Terima kasih untuk semuanya. Meskipun aku menolaknya, hatiku justru terasa lebih ringan. Fakta bahwa ada seseorang yang siap membantu kapanpun aku butuh, memberiku kekuatan. Aku tidak lagi merasa sendirian." Sore harinya, aku kembali berangkat menuju danau, kali ini dengan pola pikir yang berbeda. Aku tidak lagi merasa bingung dan cemas. Aku punya tujuan yang jelas dan keyakinan yang kuat. Aku akan menemukannya. Dan aku percaya aku punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Saat aku memarkir motor di bawah Bukit Pinus, aku menatap pondok-pondok kayu yang terlihat di antara pepohonan. Aku tidak lagi merasa takut, hanya ada perasaan tertarik dan terhubung yang tak bisa dijelaskan. Aku tahu dia ada di atas sana, menungguku. Dan aku sedang dalam perjalanan menemuinya. Perjalananku mencari mantan suamiku kini bukan lagi sekadar pencarian, melainkan sebuah pertemuan. Pertemuan dengan masa lalu, pertemuan dengan masa kini, dan pertemuan dengan perasaan rumit di dalam hatiku. Setelah hampir setengah jam berjuang menaiki lereng bukit yang curam, akhirnya 3 pondok kayu kecil itu muncul di hadapanku. Mereka berdiri tenang bersandar di lereng bukit, menghadap ke danau, tampilannya yang usang dan sederhana, seolah menyatu dengan alam. Aku berhenti sejenak untuk mengatur napas dan menenangkan hati. Aku mendekati rumah pertama dan mengetuk pintu kayu yang warnanya sudah pudar. Tak lama, seorang kakek dengan rambut memutih dan wajah ramah membuka pintu. "Cari siapa, Neng?" "Selamat siang, Kek. Maaf mengganggu, saya sedang mencari seseorang." "Dia seorang pelukis, mungkin dia menyewa di sekitar sini. Ini fotonya." Dengan tangan gemetar, aku menyodorkan foto Bima. Kakek itu menyipitkan mata, melihat foto itu, lalu menggeleng. "Wah, tidak pernah lihat pemuda seperti ini. Di sini cuma ada kakek sama pemuda yang tinggal di rumah paling ujung sana." "Paling ujung?" Jantungku serasa naik ke tenggorokan. "Iya. Bagaimana perawakannya?" "Kek, dia jarang keluar. Sepertinya badannya kurang sehat. Kerjanya melukis saja seharian di dalam rumah." Kakek itu menunjuk sebuah rumah yang tersembunyi di balik semak bunga kuning. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali pada kakek itu, lalu hampir berlari menuju rumah yang ditunjuknya. Setiap langkah terasa begitu keras, seperti detak jantungku sendiri. Pondok kayu terakhir terlihat jauh lebih tua dari 2 lainnya. Atapnya sudah berlumut, dan di bawah teras depan, berserakan kanvas kosong dan noda-noda cat. Pintunya sedikit terbuka. Aku berhenti di depannya, tidak berani mengetuk. Aku takut menghadapi kenyataan. Takut sosoknya sekarang sama sekali berbeda dengan sosok dalam ingatanku. Tapi kemudian aku teringat waktu yang harus ia lalui sendirian. Aku tidak bisa membiarkannya kesepian lebih lama lagi, bahkan 1 menit pun. Aku mengulurkan tangan dan mendorong pintu itu pelan. Krieit. Pintu kayu tua itu bergesekan dengan lantai, mengeluarkan suara kering yang pilu, dan aku melihatnya. Dia berdiri membelakangi pintu, di depan sebuah kanvas besar. Dia sangat kurus, punggungnya yang dulu lebar kini tampak ringkih dan rapuh. Ada uban di rambutnya. Dia mencoba melukis, tapi tangannya bergetar begitu hebat hingga ia tidak bisa memegang kuas dengan benar. Kuas itu jatuh ke lantai, mengeluarkan suara pelantuk. Dia menghela napas lelah, lalu perlahan membalikkan badan. Dan pandangan kami bertemu. Saat itu, seluruh dunia seakan berhenti. Matanya yang dulu berbinar dan hangat, kini cekung dan lelah, dipenuhi keterkejutan yang tak percaya. Dia menatapku, bibirnya yang kering bergerak-gerak, tapi tak ada kata yang keluar. "Sari?" Akhirnya,
Dia memanggil namaku. Suaranya serak dan samar seperti desau angin. Pertahanan diriku runtuh. Air mata mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Tanpa berkata apa-apa, aku berlari dan memeluk tubuhnya yang kurus itu. Aku menemukanmu. Aku menemukanmu, Bima. Dia balas memelukku erat. Seolah takut ini hanya mimpi, seolah takut aku akan menghilang. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Air matanya yang panas membasahi bahuku. Di dalam pondok kecil yang usang di tengah hutan pinus yang sunyi, kami berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. Penderitaan, kebencian, dan kesalahpahaman selama 3 tahun yang panjang, semuanya luluh dalam pelukan reuni kami, yang tersisa hanyalah cinta dan iba yang tak berkesudahan. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Dia melepaskan pelukannya dan menyeka air mataku dengan tangan gemetarnya. Aku mencarimu. Aku akan mencarimu ke seluruh dunia sekalipun. Isaku, aku sudah tahu semuanya. Tentang penyakitmu, tentang buku harian itu, tentang alasanmu meninggalkanku, semuanya. Dia membeku. Matanya dipenuhi kepanikan dan rasa malu. Kamu, sudah melihatnya? Dia mundur selangkah, seolah ingin melarikan diri. Jangan lihat aku. Keadaanku sekarang sangat menyedihkan. Tidak. Aku mendekat dan menggenggam tangannya erat. Kamu tidak menyedihkan. Kamu adalah pria paling bodoh dan paling mulia yang pernah ku kenal. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu menanggung semuanya sendirian? Apa kamu tahu betapa aku membencimu dan menderita selama 3 tahun ini? Dia menundukkan kepala. Suaranya penuh penyesalan. Maaf, Sari. Aku hanya ingin kamu bahagia. Kebahagiaanku adalah berada di sisimu. Teriakku. Air mata kembali tumpah. Aku tidak peduli bagaimana keadaanmu. Tidak peduli bagaimana masa depan kita. Aku hanya butuh kamu. Dia mengangkat kepala dan menatapku. Matanya merah. Tapi aku tidak bisa. Aku akan menjadi beban bagimu dan Kirana. Aku menggelengkan kepala. Aku membawa tangannya ke pipiku. Aku bisa merasakan sentuhannya yang masih hangat. Kamu bukan beban. Kamu suamiku. Dan ayah dari Kirana. Kita adalah keluarga. Dan keluarga selalu bersama. Apapun kesulitannya, kita hadapi bersama. Aku bercerita padanya tentang Kirana. Betapa dia sudah besar, betapa pintar dan menggemaskannya dia. Aku menunjukkan foto-foto terbaru Kirana di ponselku. Dia menatap foto putrinya, bibirnya bergetar, dan sekali lagi ia menangis. Putri kita, mirip sekali denganmu. Dia sangat merindukan ayahnya, kataku. Setiap hari dia bertanya, Papa kemana? Kapan Papa pulang? Kata-kataku pasti seperti belati yang menusuk jantungnya. Dia menelungkupkan wajahnya di bahuku dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Penderitaan dan penyesalan yang ia pendam selama bertahun-tahun akhirnya tumpah. Aku memeluknya dan menepuk-nepuk punggungnya. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Sekarang aku sudah di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana lagi. Reuni kami tidak dihiasi bunga atau lilin. Hanya ada air mata, kebenaran, dan cinta yang melampaui perpisahan dan penyakit. Aku telah menemukannya, dan kali ini, aku tidak akan pernah membiarkannya meninggalkanku. Hari-hari setelahnya adalah rangkaian waktu yang membahagiakan sekaligus menyayat hati. Bahagia karena akhirnya aku bisa merawat pria yang kucintai dengan tanganku sendiri. Dan sakit karena harus menyaksikan penyakit mengerikan itu menghancurkannya setiap hari, setiap jam. Setelah aku berada di sisinya, kondisi mental Bima membaik secara drastis. Dia lebih banyak tersenyum, lebih banyak bicara. Dia bercerita tentang kehidupannya yang sepi di sini, tentang lukisan-lukisan yang ia buat, dan tentang kerinduannya yang mendalam pada aku dan putri kami. Dia bahkan berusaha berlatih berjalan lagi, berusaha berolahraga, seolah ingin mengerahkan sisa tenaga terakhirnya. Tapi penyakit Huntington tidak kenal ampun. Gemetar di tangannya semakin parah dari hari ke hari, dan ingatannya juga menurun drastis. Terkadang, di tengah percakapan, dia tiba-tiba berhenti, menatapku dengan tatapan kosong. Tadi aku mau ngomong apa? Ya?
Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Setiap kali melihatnya seperti itu, hatiku terasa seperti diiris. Aku hanya bisa tersenyum dan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Kita ngobrol yang lain saja. Aku merawatnya dengan segenap tenaga, membuatkan makanan bergizi, mencari tahu tentang terapi-terapi yang katanya bisa memperlambat perkembangan penyakit. Aku membacakan buku untuknya, memutarkan musik kesukaannya. Aku berharap sisa hari-harinya menjadi waktu yang paling damai dan penuh makna. Aku pikir, kami akan berjalan bersama sampai akhir seperti ini. Aku bermimpi membawanya kembali ke Jakarta, mempertemukannya dengan Kirana, dan membiarkannya menghabiskan hari-hari terakhirnya di tengah kehangatan keluarga. Tapi Bima, dia punya pikiran lain. Cintanya padaku terlalu besar, hingga ia tidak akan pernah mengizinkan dirinya menjadi bebanku. Suatu sore, saat kami duduk di teras depan, memandangi matahari terbenam di atas danau, dia tiba-tiba menggenggam tanganku dan berkata dengan suara yang anehnya begitu serius. "Sari, kamu sudah di sini hampir sebulan. Sekarang kamu harus pulang." Aku membeku di tempat. "Apa maksudmu?" "Aku sudah bilang aku tidak akan pergi kemana-mana." "Tidak." Dia menggeleng tegas. "Kamu tidak bisa terus di sini. Kamu punya Kirana, punya pekerjaan, dan punya masa depan cerah yang harus kamu jalani. Kamu tidak bisa menyia-nyiakan hidupmu di samping orang cacat sepertiku." "Kamu bukan orang cacat," bentakku dengan suara penuh amarah dan luka. "Kamu suamiku." "Aku bukan lagi suamimu, Sari," katanya dengan suara getir. "Kita sudah bercerai. Aku sendiri yang menandatangani surat itu. Aku melakukannya untuk membebaskanmu. Kamu tidak boleh kembali karena kasihan." "Ini bukan kasihan," teriakku. Air mata kembali tumpah. "Ini cinta. Apa kamu masih belum mengerti?" Aku tahu. Dia menyeka air mataku dengan tangan gemetarnya. "Justru karena aku tahu, aku tidak bisa membiarkanmu di sini. Lihat aku. Apa aku yang sekarang ini Bima yang dulu kamu cintai? Aku tidak bisa makan sendiri, tidak bisa berjalan. Sebentar lagi aku bahkan tidak akan bisa mengenalimu, tidak akan bisa mengingat apa-apa. Kamu mau apa dengan tetap di sini? Setiap hari melihat orang yang kamu cintai perlahan-lahan menghilang? Apa kamu sanggup?" Setiap katanya menusuk jantungku. Aku tahu semua yang ia katakan benar. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku sanggup. Asal aku bisa berada di sisimu, aku sanggup melakukan apapun. Tapi aku yang tidak sanggup. Potongnya. Suaranya berubah menjadi memohon. "Aku tidak sanggup melihatmu menderita. Melihatmu susah karena aku. Aku tidak tahan menjadi belenggu yang mengikat hidupmu. Menjadi beban. Sari, tolong. Mengertilah." Dia berlutut dan memelukku. "Pulanglah. Jalani hidupmu. Temui pria lain yang bisa memberimu kebahagiaan sejati. Hanya itu satu-satunya yang kuharapkan. Asal aku tahu kamu dan putri kita bahagia, aku bisa tersenyum dimanapun aku berada." Aku menelungkupkan wajah di bahunya dan menangis terseduh-seduh. Aku tahu ini bukan kata-kata impulsif. Ini adalah keputusannya yang sudah ia pikirkan sejak lama. Sekali lagi, dia mendorongku pergi dengan cintanya. Mengorbankan kebahagiaannya demi ketenanganku. Aku membujuk dan memohon, tapi dia tidak berubah. Dia mulai bersikap dingin dan acuh. Menolak perawatanku, dan berusaha melakukan segalanya sendiri dengan susah payah. Dia tidak lagi mau bicara, atau tersenyum padaku. Dia membangun tembok lagi untuk membuatku pergi. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkannya. Keputusannya lahir dari cinta yang begitu mulia dan altruistis. Dan aku, betapapun sakitnya, harus menghargainya. Aku harus meninggalkannya sekali lagi, harus mengikuti rencananya yang mulia namun kejam. Aku berkemas dan memesan tiket bus kembali ke Jakarta. Di malam terakhirku di Bandung, aku duduk sendirian di bawah teras pondok kayu, menatap danau yang tenang seperti cermin, memantulkan ribuan bintang. Angin malam yang sejuk membawa aroma pinus dan rerumputan, menyapu pipiku, membuat hatiku semakin hampa. Apa pergi adalah pilihan terbaik untuk kami berdua? Apa membiarkannya sendirian di sini melawan penyakit adalah bentuk penghormatan atas keputusannya? Atau ini adalah kepengecutanku,
lari dari penderitaan harus menyaksikan orang yang kucintai tumbang? Aku tidak sanggup melihatmu menderita, kata-katanya terngiang. Tapi dia tidak tahu. Penderitaan terbesarku bukanlah merawatnya, melainkan tidak bisa berada di sisinya. Penderitaan karena tahu dia berada di suatu tempat, sendirian dan tak berdaya, sementara aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu ribuan kali lebih besar dari kelelahan fisik. Cinta tidak selamanya hanya tentang menerima. Terkadang, cinta adalah tentang memberi, berkorban, dan bersama-sama menerjang badai dengan orang yang kita cintai. Dia mengorbankan kebahagiaannya untuk memberiku masa depan. Lalu kenapa aku tidak boleh mengorbankan masa depan yang ia gambarkan itu untuk mendapatkan sisa waktu berharga yang bisa kuhabiskan bersamanya? Pikiran itu mengalir seperti sengatan listrik di seluruh tubuhku. Aku tersadar. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa meninggalkannya lagi. Aku sudah kehilangannya sekali karena kesalahpahaman. Aku tidak akan kehilangannya untuk kedua kalinya karena kelemahan. Keesokan paginya, saat Bima terbangun, dia melihatku duduk di samping tempat tidurnya dengan senyum tenang. Tas yang kukemas semalam sudah kembali ke sudut kamar. "Kamu belum pergi?" tanyanya kaget. Suaranya bercampur antara gembira dan cemas. "Aku tidak akan pergi kemana-mana," kataku tegas. "Aku akan di sini." "Sari, sudah kubilang." Dia mencoba menolak, tapi aku mengangkat tangan dan meletakkannya di bibirnya. "SST. Dengarkan aku dulu." Aku menatap lurus ke matanya. Tidak lagi dengan tatapan memohon, melainkan tatapan penuh kepastian. "Bima, aku menghargai cintamu. Aku mengerti pengorbananmu, tapi aku tidak akan menerimanya. Kamu tidak punya hak untuk merampas hakku untuk berada di sisi orang yang kucintai. Kamu sudah menanggung terlalu banyak sendirian. Mulai sekarang, biarkan aku ikut menanggungnya." Matanya yang memerah menatapku, dia menggeleng. "Tapi aku akan jadi beban. Kalau begitu, biarkan aku yang memikul beban itu," potongku. "Bagaimana kalau kita tidak kembali sebagai suami istri?" Kata-kataku membuatnya tertegun. "Kita bersama sebagai teman. Sebagai teman hidup. Aku akan menjadi teman yang ada di sisimu, merawatmu, melukis bersamamu, dan memandangi matahari terbenam bersamamu. Aku tidak akan mengikatmu dengan surat nikah, tidak akan menuntutmu menjadi suami yang sempurna. Izinkan saja aku berada di sisimu sampai hari terakhir itu tiba. Bisakah kamu memberiku kesempatan itu?" Bima menatapku dengan hampa. Dia mungkin tidak pernah memikirkan kemungkinan ini, bukan sebagai istri, tapi sebagai teman. Hubungan yang terjalin bukan oleh ikatan hukum, melainkan oleh pengertian dan kasih sayang yang paling dalam. Dia terdiam cukup lama. Aku bisa melihat konflik hebat di matanya, ingin menahanku, tapi juga ingin mendorongku pergi. Akhirnya, dia menghela napas panjang. Helaan napas yang penuh kepasrahan, tapi juga penerimaan. Dia mengangguk pelan. Air mata kembali tumpah dari mataku. Tapi kali ini, air mata kebahagiaan. Aku menang. Bukan mengalahkannya, tapi mengalahkan pengorbanan egois dalam cintanya. Aku berhasil meyakinkannya bahwa cinta sejati bukanlah tentang melepaskan, melainkan tentang tetap bersama sampai akhir. Sejak hari itu, babak baru, terakhir, dan terindah dalam kisah cinta kami dimulai. Aku menelepon ibu mertua dan memberitahukan keputusanku. Beliau menangis di seberang telepon. "Sari, kamu pasti sangat menderita. Tapi, terima kasih." Aku juga menelepon Dr. Adrian. Aku menceritakan semuanya dengan jujur. Dia terdiam cukup lama, lalu hanya berkata satu kalimat. "Sari, jika itu yang membuat hatimu tenang, saya akan mendukungmu. Jaga dirimu baik-baik. Dan ingat, saya akan selalu ada di sini." Kata-katanya membuat hatiku ringan. Aku tahu aku telah menyakiti orang baik, tapi aku tidak bisa hidup dengan membohongi perasaanku. Aku membawa Kirana ke Bandung. Aku mencari orang yang bisa dipercaya untuk membantu merawatnya. Aku ingin ayah dan anak bisa bersama di hari-hari terakhir hidup sang ayah. Hari saat Kirana datang, pondok kayu kecil itu dipenuhi suara tawa. Tawa jernih anak itu seperti obat ajaib yang mengusir udara berat di dalam rumah. Bima memeluk putrinya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Dia menangis, air mata seorang ayah yang bahagia.
Keputusanku untuk tinggal bukanlah pengorbanan buta. Itu adalah pilihan hatiku. Pilihan untuk memberikan titik yang utuh pada cinta kami yang penuh liku tapi begitu dalam. Di pondok kayu tepi danau itu, hidup kami sederhana, tapi tak ternilai harganya. Bagi orang lain, mungkin itu hanya hari-hari yang berlalu, tapi bagi kami, itu adalah waktu yang seperti hadiah. Kami tidak lagi memikirkan masa depan yang jauh, tidak juga menyesali masa lalu. Kami hanya menjalani setiap momen saat ini dengan sepenuh hati. Kesehatan Bima menurun dari hari ke hari. Gemetarnya semakin sering, dan penurunan ingatannya semakin jelas. Suatu pagi, dia bangun dan menatapku dengan tatapan asing, seolah tidak mengenaliku. Setiap kali itu terjadi, jantungku seakan jatuh, tapi aku tidak menangis di hadapannya. Aku hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Aku Sari, istrimu. Aku sengaja menyebut diriku istri. Aku percaya, di lubuk ingatannya yang paling dalam, dua kata itu masih memiliki bobot yang istimewa. Dia akan menatapku cukup lama, lalu sorot matanya akan kembali jernih. Sari. Aku ingat, katanya sambil tersenyum. Senyum yang lemah, tapi senyum terindah di dunia. Kehadiran Kirana adalah terapi mental yang ajaib. Anak itu, dengan kepolosan dan keceriaannya, membawa cahaya di hari-hari terakhirnya. Anak itu tidak tahu ayahnya sakit. Yang ia tahu, ayahnya sangat menyayanginya. Setiap sore, aku akan memapahnya duduk di kursi teras, memandangi Kirana yang berlarian di halaman. Anak itu akan memetik bunga liar kuning, menyematkannya di rambutku, lalu berlari dan mencium pipinya. Papa, lihat. Mama cantik, kan? Dia akan tersenyum dan mengangguk. Iya. Mamamu selalu yang paling cantik. Momen-momen sederhana dan biasa itu menjadi kenangan yang akan terpatri di tulangku seumur hidup. Kami melakukan semua hal yang tidak sempat kami lakukan dulu. Melihat matahari terbit di atas danau, mendengarkan musik lama, membaca buku yang sama. Dia tidak bisa melukis lagi, tapi dia suka melihatku melukis. Aku mulai belajar melukis, mengikuti ajarannya. Aku melukis semua yang ada di sekitar kami, pondok kayu, hutan pinus, danau, dan wajah Kirana yang tertawa. Lukisanmu bagus, katanya selalu, meskipun lukisanku sangat canggung. Di matamu, apapun yang kulakukan pasti terlihat indah. Ya, di hari-hari saat ingatannya baik, dia akan bercerita tentang masa lalu. Hari pertama kami bertemu, kencan pertama, ciuman pertama, dia mengingat hal-hal yang sangat kecil. Gaun yang kupakai, lagu yang diputar di kafe, dia bilang dia takut. Takut suatu saat akan melupakan semua ini, karena itulah dia menulis. Di buku hariannya, agar jika suatu hari dia tidak ingat, setidaknya kertas-kertas ini akan mengingatnya. Cinta kami, di hari-hari terakhir ini, tersublimasi menjadi lebih murni dan mulia, bukan lagi gairah masa muda, bukan juga perhitungan dan kekecewaan dalam pernikahan. Itu adalah pengorbanan, pengertian, dan kebersamaan hingga akhir. Aku merawatnya bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Dia menerima perawatanku bukan karena ketidakberdayaan, tapi karena dia tahu itu adalah satu-satunya cara yang membuatku tenang. Kami bukan lagi pemberi dan penerima, kami adalah dua orang yang berbagi satu jiwa, berjalan bersama di jalan terakhir, saling bersandar satu sama lain. Lalu suatu hari, dia berkata padaku, Sari, aku ingin melukis satu lukisan terakhir. Aku terkejut, tapi segera menyiapkan kanvas dan cat. Tangannya terlalu gemetar untuk bisa memegang kuas. Aku harus memegang tangannya, bersama-sama menggoreskan kuas, sapuan demi sapuan. Dia ingin melukis aku dan Kirana. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, selama seminggu, dia menyelesaikan lukisan itu. Secara teknis, itu bukanlah lukisan yang sempurna. Garisnya bergetar, warnanya bernoda di beberapa tempat, tapi ada kehidupan dan jiwa yang aneh di dalam lukisan itu. Di dalam lukisan itu, aku dan Kirana berdiri di tengah ladang bunga matahari, di bawah sinar matahari keemasan yang menyilaukan. Kami, ibu dan anak, tertawa ceria, menghadap ke arah penonton, menghadap ke arahnya. Saat sapuan kuas terakhir selesai, dia meletakkan kuasnya dan tersenyum puas. Cantik, bisiknya.
Hanya ini yang ingin kutinggalkan. Keesokan harinya, dia tidak lagi mengenaliku. Dia hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Tapi sesekali, saat dia menatap lukisan itu, senyum tipis terukir di bibirnya. Cinta mereka, pada akhirnya, bahkan mengalahkan kelupaan. Lukisan terakhir itu telah selesai. Ia berdiri di atas kuda-kuda di tengah pondok kayu, bersinar seperti mercusuar yang tak pernah padam. Berdiri tegak melawan kegelapan penyakit dan kelupaan yang perlahan-lahan menelan Bima. Dia telah mencurahkan semua yang tersisa dari dirinya ke dalam lukisan itu. Kekuatan terakhir di tangannya yang gemetar, seberkas kejernihan terakhir dalam kesadarannya yang memudar, dan cintanya yang tak berkesudahan untukku dan putri kami. Lukisan itu bukan sekadar representasi gambar. Itu adalah sebuah kehidupan, sebuah kesedihan, sebuah wasiat tanpa kata, dan sebuah ucapan selamat tinggal yang penuh cinta. Di dalam lukisan itu, aku dan Kirana berdiri di tengah ladang bunga matahari yang luas, membentang hingga ke cakrawala. Sinar matahari pagi yang cemerlang menyinari kami, menciptakan aura magis di sekeliling kami. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang ia sukai, rambut panjangku tergerai ringan ditiup angin. Mataku menatap ke arah penonton, yaitu ke arahnya. Tatapan itu penuh kelembutan, kepercayaan, dan kedamaian yang mendalam. Kirana, yang berada dalam pelukanku, juga menengadah dengan mata bulatnya yang jernih seperti embun pagi, tersenyum lebar dengan gigi susunya yang menggemaskan. Senyum anak itu begitu murni tanpa secuil pun kesedihan. Seolah semua duka dan kejahatan di dunia ini tak akan pernah bisa menyentuhnya. Bima tidak melukis dirinya sendiri di dalam lukisan itu. Dia memilih untuk tetap di posisi pelukis, sebagai pengamat, dan sebagai penjaga momen kebahagiaan abadi itu. Dengan begitu, dia menuangkan semua yang ia harapkan, semua yang ia doakan untukku dan putri kami ke dalam lukisan itu. Masa depan yang cerah, penuh dengan sinar matahari dan tawa, tanpa kesedihan, tanpa penyakit, tanpa rasa sakit perpisahan. Dia menghapus keberadaannya dari lukisan masa depan kami, berharap lukisan itu akan menjadi utuh dan sempurna. Sejak menyelesaikan lukisan itu, kondisi Bima menurun drastis. Dia tidak lagi punya tenaga untuk berjalan-jalan di tepi danau. Dia hanya duduk atau berbaring, kejang-kejangnya semakin sering, dan kelupaan yang mengerikan itu tanpa ampun menghapus ingatannya. Dia mulai lupa hal-hal kecil. Nama dokter yang merawatnya, menu makanan yang baru saja ia makan, bahkan jalan setapak menuju danau. Tapi anehnya, secara ajaib, dia tidak pernah sekalipun melupakan lukisan itu. Setiap hari, selelah apapun dia akan meminta untuk didudukkan di depan lukisan itu. Dia akan menatap sosok kami selama berjam-jam tanpa kata, dan setiap kali itu terjadi, senyum tipis yang murni akan muncul di bibirnya. Seolah lukisan itu telah menjadi jangkar terakhir, tali yang menghubungkannya dengan dunia ini, dengan cintanya, dan dengan sosok yang pernah menjadi dirinya. Aku tahu waktu kami tidak banyak lagi. Aku menelepon ibu mertua dan memberitahukan situasinya. Suara ibu mertua pecah oleh isak tangis. Beliau ingin segera datang, tapi aku memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama. Bu, sekarang dia tidak mengenali siapa-siapa. Kalau ibu datang dan melihatnya seperti ini, ibu tidak akan sanggup. Biar aku yang merawatnya di sini. Kalau sudah waktunya, aku akan memberitahu ibu. Ibu mertua menangis, tapi setuju. Aku juga mengirim pesan singkat pada Dr. Adrian. Sudah sampai di tahap akhir. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin di lubuk hatiku yang paling dalam, aku masih butuh seseorang untuk berbagi penderitaan ini, seseorang yang mengerti. Dia tidak langsung membalas. Baru larut malam pesannya masuk, saya mengerti. Tetap kuat. Kalau butuh apapun, sekecil apapun, jangan ragu hubungi saya. Saya akan selalu ada. Pesannya, seperti pelukan sunyi dari kejauhan, memberiku sedikit kehangatan di hari-hari yang dingin ini. Pondok kayu kami menjadi begitu sunyi. Aku mengirim Kirana kembali ke Jakarta, ke rumah ibuku. Aku tidak ingin anak itu melihat kondisi ayahnya yang menderita. Aku ingin di dalam ingatan anak itu, ayahnya akan selamanya menjadi pria sehat yang bermain dengannya dan mencium pipinya. Kini di rumah hanya tersisa napasnya yang samar,
Suara aku membalik halaman buku, dan desau angin di antara pepohonan. Aku sepenuhnya berada di sisinya. Aku tidak lagi membacakan buku atau bercerita. Aku hanya menggenggam tangannya dan menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu sering dinyanyikan ibu mertua untukku. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Suaraku bergetar dan serak, tapi aku terus bernyanyi, berharap melodi yang familiar itu bisa membawa sedikit ketenangan di suatu tempat dalam kesadarannya yang memudar. Lalu suatu sore, saat aku sedang membacakan buku hariannya, sebuah keajaiban terjadi. Aku sedang membaca bagian, aku memiliki Sari, keluarga kami yang bahagia, Bima, yang sudah berhari-hari tidak memberikan reaksi apapun, perlahan menoleh dan menatapku. Matanya tidak lagi kosong. Untuk sesaat yang sangat singkat, sorot matanya kembali jernih seperti dulu. Dia melihatku. Seolah dia mengenaliku. Dengan tatapan yang dalam dan penuh cinta, bibirnya bergerak sedikit. Ari, bisiknya. Suara yang samar seperti desau angin, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Jantungku serasa mau meledak. Aku membungkuk dan memeluknya. Aku di sini, Bima. Aku di sini. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Sorot matanya perlahan kembali memudar, kembali ke kehampaan. Tapi momen singkat itu sudah cukup. Aku tahu. Meskipun ingatan bisa hilang, cinta tetap ada di lubuk jiwa yang paling dalam, tidak bisa dihapus oleh penyakit apapun. Lukisan terakhirnya bukanlah sebuah karya seni yang tergantung di dinding. Itu adalah warisan yang hidup, bukti cinta yang bahkan mengalahkan kelupaan. Ia telah menyelesaikan misinya, menangkap hal terindah dari seorang manusia sebelum malam abadi tiba. Bima meninggal pada suatu pagi di awal musim kemarau, saat sinar matahari pertama menembus kabut tebal dengan samar. Dia pergi dengan sangat tenang. Dalam tidurnya, di tempat tidur pondok kayu ini, di tempat di mana aku dan kenangan terindahnya berada di sisinya. Saat aku terbangun dan merasakan tangannya yang berada dalam genggamanku telah sedingin es, aku tidak berteriak atau putus asa. Aku hanya duduk diam, menempelkan pipiku di tangannya, berusaha menangkap sisa kehangatan terakhir. Air mata mengalir tanpa suara, tapi hatiku anehnya terasa damai. Aku tahu, akhirnya dia telah bebas dari penderitaan fisik, belenggu penyakit, dan ketakutan akan kelupaan. Dia pasti telah pergi ke tempat lain. Di sana, dia akan tersenyum, mengayunkan kuasnya dengan bebas, selamanya menjadi Bima Nugraha yang kuat dan berbakat seperti dulu. Pemakaman dilangsungkan dengan sederhana di sebuah vihara kecil di tengah hutan pinus, sesuai dengan wasiat terakhir yang tertulis di buku hariannya. Dia meminta untuk dikremasi, dan abunya ditaburkan di danau tempat kami bertemu kembali, tempat cinta kami terlahir kembali. Ibu mertua datang dari Jakarta. Beliau terlihat sangat kurus, tapi raut wajahnya justru tenang dan damai. Di depan foto putranya, ibu mertua tidak menangis. Beliau hanya diam menangkupkan tangan dan berdoa untuk waktu yang lama. Setelah upacara selesai, ibu mertua menghampiriku dan menggenggam tanganku. "Sari," kata ibu mertua dengan suara serak. Ibu tidak sedih. Ibu justru senang. Akhirnya dia bisa tenang. Tidak perlu sakit lagi. Dan, ibu berterima kasih padamu, karena sudah berada di sisinya, membuat hari-hari terakhirnya bahagia dan penuh makna. Ibu punya utang seumur hidup yang tidak akan pernah bisa ibu bayar padamu. Aku hanya menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Saya hanya melakukan apa yang hati saya perintahkan. Kami berdiri di sana. Dua wanita yang pernah terikat oleh kesalahpahaman dan kebencian. Tapi di hadapan kematian pria yang kami cintai, yang tersisa kini hanyalah rasa iba dan kehilangan bersama yang tak akan pernah terisi. Kirana terlalu kecil untuk mengerti apa itu kematian. Anak itu hanya heran kenapa nenek dan ibunya memakai baju hitam dan memasang wajah sedih. Anak itu bertanya padaku dengan polos. "Mama? Papa kemana? Kok papa nggak ada?" Aku memeluk anak itu dan menunjuk langit biru di balik puncak gunung. "Papa sudah jadi bintang di langit sana, sayang, bintang yang paling terang. Jadi kalau Kirana kangen papa, lihat saja ke langit, papa akan selalu di sana, menjaga kita." Kirana menengadah, mencari langit dengan matanya yang jernih. "Nanti malam papa datang main sama Kirana, ya?" "Iya,"
Aku tersenyum di antara air mata. Setiap malam papa akan datang ke mimpi putri papa. Setelah pemakaman, aku melaksanakan wasiatnya. Aku mendayung perahu sendirian ke tengah danau, memeluk guci abunya. Danau yang jernih seperti cermin itu memantulkan langit biru. Perlahan, aku menaburkan abunya ke danau. Debu putih itu menyatu dengan air dan menghilang, seolah dia kembali ke alam, kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selamat jalan, cintaku, bisikku. Beristirahatlah dengan tenang. Aku dan Kirana akan hidup dengan sangat baik. Aku kembali ke Jakarta. Tapi aku tidak lagi merasakan kehampaan. Karena aku membawa semua tentangnya, buku hariannya, lukisan-lukisannya, dan yang terpenting, cintanya yang abadi. Aku menggantung lukisan terakhirnya di tempat yang paling mudah terlihat di ruang tamu. Setiap hari, aku bisa melihat senyum ceria kami, ibu dan anak, dan merasakan tatapan penuh cintanya padaku. Itu memberiku penghiburan dan kekuatan yang besar. Aku tidak menikah lagi dengan Dr. Adrian. Dia beberapa kali datang menemuiku, mengutarakan niatnya untuk merawat kami. Dia adalah pria yang sangat baik, pria idaman siapapun, dan aku sangat berterima kasih atas ketulusannya. Tapi dengan lembut namun tegas, aku menolaknya. Dok, hati saya sudah penuh oleh satu orang. Tidak ada lagi tempat untuk orang lain. Saya baik-baik saja sendirian. Saya bisa membesarkan Kirana dengan kekuatan saya sendiri. Saya hanya berharap dokter bisa bertemu wanita lain yang bisa memberikan kebahagiaan yang lebih utuh. Dia tidak memaksa lagi. Dengan senyum sedih namun penuh hormat, dia berkata, "Baiklah, Sari. Kita akan selalu menjadi teman baik. Kalau butuh apa-apa, jangan ragu hubungi saya." Aku memilih untuk hidup sendiri. Mencurahkan seluruh waktu dan cintaku untuk membesarkan Kirana dan menyimpan sosok Bima di dalam hati. Orang-orang bilang aku bodoh, terperangkap di masa lalu, dan mengabaikan kebahagiaanku sendiri. Tapi mereka tidak tahu. Kebahagiaanku bukanlah memiliki seorang pria di sisiku. Kebahagiaanku adalah hidup dengan kenangan indah dari cinta yang telah berlalu, melihat putriku tumbuh mewarisi senyum dan bakat ayahnya, dan menjalani hidup dengan melakukan pekerjaan yang berarti. Uang 5 miliar yang ditinggalkan Bima tidak kugunakan untuk diriku sendiri. Aku mendirikan sebuah yayasan amal kecil atas namanya. Yayasan Harapan Bima Nugraha, sebuah yayasan yang membantu biaya pengobatan pasien, penyakit Huntington yang tidak mampu. Aku tidak ingin kematiannya menjadi sebuah akhir. Aku ingin kematiannya menjadi awal yang baru, dan harapan bagi orang lain yang berjuang dengan takdir yang sama. Hidupku mengalir dengan tenang. Kirana tumbuh dengan baik, dan seperti ayahnya, dia menunjukkan bakat istimewa dalam melukis. Terkadang, anak itu akan duduk di depan lukisan itu, menunjuk dengan jarinya dan berkata, "Mama, Papa lagi senyum lihat Kirana." Setiap kali itu terjadi, aku tersenyum. Hatiku menghangat, aku tahu, dia akan selalu ada di sini, di rumah ini, di dalam hati kami, kisah kami, mungkin bagi banyak orang adalah kisah yang menyedihkan. Kisah tentang perpisahan, penyakit, dan kehilangan. Tapi bagiku, ini juga kisah yang indah. Kisah tentang cinta sejati, kisah tentang pengorbanan, bukan kepemilikan, dan tentang pengertian yang tak berkesudahan. Bima telah mengajarkanku itu. Dia mengajarkanku bahwa untuk membuat orang yang kita cintai bahagia, terkadang kita harus melepaskannya. Dan dia mengajarkanku bahwa hidup bukanlah tentang melupakan seseorang, melainkan tentang mengingat mereka, menghargai apa yang mereka tinggalkan, dan meneruskan hidup yang berarti untuk bagian mereka juga. Cinta kami tidak mati bersamanya. Ia terabadikan di dalam lukisan, di dalam ingatan, dan di dalam kehidupan sehari-hari aku dan putriku. Narator Senja yang Tenang. Terima kasih telah kembali, para subscriber Senja yang Tenang. Demikianlah akhir dari perjalanan Sari mencari masa lalunya yang penuh air mata. Sebuah koper tua yang terlupakan di kolong tempat tidur telah membuka kebenaran tentang cinta yang begitu tulus dan tragedi yang menyayat hati dari seorang pria. Mendengar kisah Sari dan Bima, saya yakin tidak ada dari kita yang bisa menahan gejolak emosi. Kemarahan atas kesalahpahaman yang memisahkan mereka, kekaguman atas pengorbanan sunyi sang suami, serta kesedihan dan rasa pilu atas kebahagiaan yang tak pernah utuh.
Kisah ini bukanlah tentang pengkhianatan atau pertengkaran yang biasa kita dengar. Kisah ini menyentuh dimensi yang lebih dalam dari cinta dan pengorbanan, mengajukan pertanyaan besar tentang cara kita mencintai, cara kita menghadapi kesulitan, dan makna sejati dari kata kebahagiaan. Jika kita melihat kembali akhir pernikahan Sari dan Bima, apa yang pertama kali kita lihat? Sikap dingin yang nyaris kejam. Seorang suami yang tak acuh, yang lupa hari jadi, lupa menjemput anak, dan bahkan melontarkan kata-kata kejam untuk mengakhiri pernikahan 8 tahun. Wanita manapun dalam situasi itu akan terluka, membenci, dan menganggap dirinya korban dari cinta yang telah padam. Kita terlalu mudah menghakimi, terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya dari apa yang terlihat, tapi kisah ini menunjukkan pada kita, terkadang apa yang kita lihat bukanlah kebenaran seutuhnya. Di balik sikap acuh tak acuh itu, bisa jadi tersembunyi penderitaan yang meruntuhkan langit, dan di balik sikap dingin itu, bisa jadi ada jeritan tanpa suara. Bima memilih cara yang sangat ekstrem dan kejam, tidak hanya pada Sari, tapi juga pada dirinya sendiri. Dia bersandiwara menjadi tokoh antagonis agar wanita yang ia cintai bisa membencinya dan pergi. Mengapa? Apakah karena ia tidak percaya pada cinta Sari? Apakah ia pikir Sari akan meninggalkannya jika tahu ia sakit? Saya rasa tidak. Tindakannya lahir dari cinta yang terlalu besar, cinta yang altruistis hingga ke taraf egois. Dia tidak ingin Sari melihatnya hancur. Dia pikir, lebih baik dirinya kesepian dan menderita daripada melihat masa muda Sari layu di samping orang yang tidak punya masa depan. Dia pikir, dia punya hak untuk memutuskan kebahagiaan Sari, hak untuk berkorban. Pengorbanan Bima memang mulia dan patut dihormati, tapi di saat yang sama, ini adalah pelajaran mahal tentang betapa pentingnya komunikasi dalam cinta dan pernikahan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta bukanlah sesuatu yang ditanggung sendirian. Pernikahan bukanlah hubungan di mana satu pihak melindungi secara mutlak, dan pihak lain dilindungi tanpa tahu apa-apa. Pernikahan adalah sebuah kebersamaan. Kebersamaan berarti berbagi, bukan hanya kegembiraan, tapi juga kesedihan, kesulitan, dan beban yang berat. Seandainya hari itu Bima punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, seandainya ia memberi Sari kesempatan untuk memilih, apa yang akan terjadi? Apakah Sari akan meninggalkannya? Tentu saja tidak. Perjalanannya mencari Bima di kemudian hari membuktikan hal itu. Mereka bisa memiliki beberapa tahun tambahan untuk berjuang bersama, untuk benar-benar berada di sisi satu sama lain. Meskipun singkat, mereka tidak perlu membuang waktu 3 tahun yang panjang dalam kesalahpahaman dan penyesalan. Mungkin banyak dari kita, terutama para pria, seperti Bima, atas nama melindungi orang yang kita cintai, kita terbiasa memikul semua beban sendirian, menyembunyikan kesulitan dan ketakutan. Kita takut mereka akan khawatir, takut kita akan menjadi beban. Tapi kita lupa. Pasangan kita tidak selemah yang kita kira. Mereka cukup kuat untuk menerjang badai apapun bersama kita. Dan terkadang, yang paling mereka butuhkan bukanlah kemakmuran materi, melainkan kebersamaan, didengarkan, dan merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup pasangannya, baik dalam suka maupun duka. Keheningan yang lahir dari niat baik pun terkadang bisa menjadi pisau yang menciptakan luka dan jarak yang tak tersembuhkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan orang yang Anda cintai. Beri mereka kesempatan untuk berada di sisi Anda, untuk berjalan bersama. Itulah bentuk penghormatan dan cinta yang sejati. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Sari? Jangan biarkan luka masa lalu menghancurkan kapasitas kita untuk berempati dan mencintai. Sari, yang hidup dalam kebencian selama 3 tahun, bisa saja menjadi sinis dan pahit. Saat mengetahui kebenarannya, dia bisa saja memilih jalan untuk menyalahkan dan menuntut Bima karena telah membohonginya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk mengerti, memaafkan, dan sekali lagi, mencintai. Perjalanannya mencari Bima bukanlah didasari oleh rasa kasihan, melainkan perjalanan hati yang telah sembuh. Hati yang menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, melainkan tentang apa yang rela kita berikan. Keputusan Sari untuk tinggal di Bandung, bukan sebagai istri, melainkan sebagai teman dan pendamping, mungkin adalah bagian terindah dan paling manusiawi dari kisah ini. Itu menunjukkan pada kita definisi lain dari cinta.
bahwa cinta tidak harus terikat oleh institusi pernikahan atau rasa memiliki. Terkadang, cinta cukup dengan keberadaan itu sendiri, tetap berada di sisi orang yang kita cintai, merawatnya, dan membawa kegembiraan serta kedamaian di hari-hari terakhirnya. Itu adalah kembali ke esensi paling dasar dari cinta, empati dan kebersamaan, melampaui semua prasangka dan status. Mungkin banyak orang akan bilang Sari bodoh, kenapa melepaskan masa depan bahagia dengan pria baik seperti Dr. Adrian dan memilih untuk tetap di sisi orang yang akan segera pergi? Kenapa memilih jalan air mata ketimbang jalan setapak bertabur mawar? Tapi, para subscriber, standar kebahagiaan setiap orang berbeda. Ada yang menemukan kebahagiaan dalam keluarga yang stabil, ada pula yang menemukannya dalam pengorbanan, dalam kehidupan yang sepenuhnya setia pada cintanya, betapapun tragisnya cinta itu. Sari memilih jalan yang ditunjukkan oleh hatinya, dan saya yakin dia tidak menyesal. Karena hari-hari terakhir di Bandung itu, meskipun penuh duka, juga merupakan saat-saat di mana dia menjadi dirinya sendiri, mencintai dengan paling utuh. Dia menyelesaikan lukisan terakhir dari kehidupan Bima bersamanya, lukisan yang bukan hanya terbuat dari cat, tapi juga dari cinta, pengorbanan, dan kedamaian abadi. Terakhir, kisah Sari dan Bima meninggalkan kita dengan perenungan mendalam tentang hidup dan mati. Setiap manusia harus menghadapi akhir hayatnya. Kita tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan menjalaninya. Bima, meskipun divonis mati, tidak terpuruk dalam keputusasaan, dia menggunakan sisa waktunya untuk mempersiapkan masa depan orang yang ia cintai. Dia memilih jalan untuk pergi dalam diam, meninggalkan cinta yang mulia. Tindakannya, meskipun keliru dalam cara penyampaiannya, menunjukkan pada kita nilai pengorbanan. Sari juga, di hadapan kehilangan, tidak ditelan oleh kesedihan. Dia mengubah kesedihan itu menjadi kekuatan, menjadi tindakan yang berarti. Dia mendirikan yayasan atas nama suaminya, melanjutkan mimpinya. Dia membesarkan putrinya dengan luar biasa, mengajarkannya tentang ayahnya yang pemberani. Dia memilih untuk terus hidup, bukan untuk melupakan, tapi untuk mengingat dan membagikan cinta yang ia terima kepada dunia. Mereka mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang panjangnya, tapi tentang dalamnya. Bukan seberapa lama kita hidup yang penting, melainkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita mencintai, dan apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Para subscriber, hidup tidak selamanya adil. Kesulitan dan tragedi bisa datang tanpa peringatan. Tapi bagaimana kita menghadapinya, itulah yang menentukan siapa diri kita. Kita bisa menyalahkan dan mengutuk takdir, atau kita bisa mencari makna dan menghadapinya dengan pengertian, bahkan di tengah penderitaan. Begitu pula dengan cinta, tidak selamanya jalan itu mulus, akan ada kesalahpahaman dan perpisahan. Tapi jika itu cinta sejati, ia akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Baik itu dalam momen reuni, maupun dalam ingatan yang abadi, hargailah orang yang ada di sisi Anda. Katakan Anda mencintainya selagi bisa. Jangan mencoba memikul beban sendirian, bagilah beban yang berat itu bersama. Dan percayalah, cinta yang tulus pada akhirnya akan mengalahkan segalanya, termasuk perpisahan dan kematian. Terima kasih telah menyimak kisah yang mendalam ini. Jika kisah cinta abadi Sari dan Bima memberikan gaung yang dalam di hati Anda, mohon dukung channel Senja yang Tenang dengan subscribe, like, dan membagikan video ini. Setiap tindakan kecil dari Anda akan menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bersama-sama merenungkan nilai-nilai indah dalam hidup, dan belajar cara mencintai satu sama lain dengan lebih utuh dan lapang dada. Selamat menikmati sisa hari Anda. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.